Islam mengajarkan untuk menjalin hubungan yang baik di masyarakat. Pergaulan dalam Islam diatur dengan sangat baik. Namun terkadang terdapat gesekan-gesekan yang menimbulkan sifat marah dalam Islam dan pertengkaran dalam hubungan tersebut. Pertengkaran dapat terjadi pada siapa saja, baik itu dengan pasangan sendiri, tetangga, teman, atau saudara. Sebagaimana firman Allah SWT, artinya, Rasul-Rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia, dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah Rasul-Rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan. Akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Qs. Al-Baqarah 2:253. Pertengkaran dalam rumah tangga hampir pernah terjadi dalam semua keluarga. Tak terkecuali keluarga yang anggotanya orang baik sekalipun. Dulu keluarga Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anhuma juga pernah mengalami semacam ini. Dari Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah Fatimah radhiyallahu anha, dan beliau tidak melihat Ali di rumah. Spontan beliau bertanya, "Di mana anak pamanmu? Tadi ada masalah dengan saya." Terus dia marah kepadaku, lalu keluar. Siang ini dia tidak tidur di sampingku. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat tentang keberadaan Ali. "Ya Rasulullah, dia di masjid, sedang tidur." Datanglah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke masjid, dan ketika itu Ali sedang tidur, sementara baju atasannya jatuh di sampingnya, dan dia terkena debu. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengusap debu itu, sambil mengatakan, "Bangun, wahai Abu Turab, bangun, wahai Abu Turab." Hari, Bukhari dan Muslim 2409. Tentu tidak ada apa-apanya ketika keluarga kita dibandingkan dengan keluarga Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Meskipun demikian, pertengkaran pun kadang terjadi di antara mereka. Sebagaimana semacam ini juga terjadi di keluarga kita. Hanya saja, pertengkaran yang terjadi di keluarga yang baik sangat berbeda dengan pertengkaran yang terjadi di keluarga yang tidak baik. Apa bedanya? Keluarga yang tidak baik, mereka bertengkar tanpa aturan. Satu sama lain saling menguasi dan saling menzalimi. Setitik pun tidak ada upaya untuk mencari solusi. Yang penting aku menang, yang penting aku mendapat hakku. Tak jarang pertengkaran semacam ini sampai menui caci maki, KDRT, atau bahkan pembunuhan. Berbeda dengan keluarga yang baik, sekalipun mereka bertengkar, pertengkaran mereka dilakukan tanpa melanggar aturan. Sekalipun mereka saling sakit hati, mereka tetap menjaga jangan sampai menzalimi pasangannya. Dan mereka berusaha untuk menemukan solusinya dari pertengkaran ini. Umumnya sifat semacam ini ada pada keluarga yang lemah lembut, memahami aturan syariat dalam fikih keluarga, dan sadar akan hak dan kewajiban masing-masing. Semua jadi pahala apapun kesedihan yang sedang kita alami, perlu kita pahami bahwa itu sejatinya bagian dari ujian hidup. Sebagai orang beriman, jadikan itu kesempatan untuk mendulang pahala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satu musibah yang menimpa setiap muslim, baik rasa capek, sakit, bingung, sedih, gangguan orang lain, resah yang mendalam, sampai duri yang menancap di badannya, kecuali Allah jadikan hal itu sebagai sebab pengampunan dosa-dosanya." Hari, Bukhari. Pahami bahwa bisa jadi pertengkaran ini disebabkan dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian Allah memberikan hukuman batin dalam bentuk masalah keluarga. Di saat itu, hadirkan perasaan bahwa Allah akan menggugurkan dosa-dosa Anda dengan kesedihan yang Anda alami. Lanjutkan dengan bertaubat dan memohon ampun kepadanya. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, musibah turun disebabkan dosa dan musibah diangkat dengan sebab taubat. Majmu' Fatawa 8/163. 3 hal yang harus dihindari dalam pertengkaran rumah tangga selanjutnya. Ada 3 hal yang wajib dihindari ketika terjadi pertengkaran. Semoga dengan menghindari hal ini,
pertengkaran dalam keluarga Muslim tidak berujung pada masalah yang lebih parah. Secara umum, aturan ini telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis dari Hakim bin Muawiyah al-Qushairi, dari ayahnya, bahwa beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kewajiban suami kepada istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu harus memberi makan kepadanya sesuai yang kamu makan. Kamu harus memberi pakaian kepadanya sesuai kemampuanmu memberi pakaian. Jangan memukul wajah, jangan kamu menjelekannya, dan jangan kamu melakukan boikot kecuali di rumah." Hari, Ahmad 20011, Abu Daud 2142 dan disahihkan Al-Albani. Hadis ini merupakan nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para suami. Meskipun demikian, beberapa larangan yang disebutkan dalam hadis ini juga berlaku bagi wanita. Dari hadis mulia ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasehatkan untuk menghindari 3 hal. 1. Hindari KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Al-Quran Allah membolehkan seorang suami untuk memukul istrinya ketika sang istri membangkang. Sebagaimana firman Allah di surat An-Nisa, "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan tidak tunduk, nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya." Qs. An-Nisa pukul 4:34. Namun izin ini tidak berlaku secara mutlak, sehingga suami bebas melampiaskan kemarahannya dengan menganiaya istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan batasan lain tentang izin memukul, tidak boleh di daerah kepala, sebagaimana sabda beliau, "Jangan memukul wajah." Mencakup kata wajah adalah semua kepala, karena kepala manusia adalah hal yang paling penting. Ada banyak organ vital yang menjadi pusat indera manusia. Tidak boleh menyakitkan. Batasan ini disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah beliau ketika di Arafah. Jika istri kalian melakukan pelanggaran itu, maka pukullah dia dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Hari, Muslim 1218. Keterangan ini juga disebutkan Al-Bukhari dalam sahihnya, ketika beliau menjelaskan firman Allah di surat An-Nisa 34 di atas. Atta bin Abi Rabah pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, "Saya pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, apa maksud pukulan yang tidak menyakitkan?" Beliau menjawab, "Pukulan dengan kayu siwak, sikat gigi, atau semacamnya." Hari, At-Tabari dalam tafsirnya, 8/314. Termasuk makna pukulan yang tidak menyakitkan adalah pukulan yang tidak meninggalkan bekas, seperti memar, atau bahkan menimbulkan luka dan mengeluarkan darah. Karena sejatinya, pukulan itu tidak bertujuan untuk menyakiti, tapi pukulan itu dalam rangka mendidik istri. Namun, meskipun ada izin untuk memukul ringan, tidak memukul tentu jauh lebih baik. Karena wanita yang lemah bukanlah lawan yang seimbang bagi lelaki yang gagah. Anda bisa bayangkan, ketika ada orang yang sangat kuat, mendapatkan lawan yang lemah. Tentu bukan sebuah kehormatan bagi dia untuk meladeninya. Karena itu, lawan bagi suami yang sesungguhnya adalah emosinya. Suami yang mampu menahan emosi, sehingga tidak menyakiti istrinya, itulah lelaki hebat yang sejatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang hebat bukanlah orang yang sering menang dalam perkelahian. Namun orang hebat adalah orang yang bisa menahan emosi ketika marah." Hari, Bukhari dan Muslim 2609. Seperti itulah yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memukul wanita maupun budak dengan tangan beliau sedikitpun. Padahal beliau berjihad di jalan Allah. Hari, Muslim 2328. Maksud pernyataan Aisyah, padahal beliau berjihad di jalan Allah, untuk membuktikan bahwa sejatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang pemberani. Beliau pemberani di hadapan musuh, bukan pemberani di hadapan orang lemah. Beliau tidak memukul wanita atau orang lemah di sekitarnya, karena memukul orang lemah bukan bagian dari sifat pemberani. 2. Hindari caci maki. Siapapun kita, tidak akan bersedia ketika dicaci maki. Karena itulah, syariat hanya membolehkan hal ini dalam satu keadaan, yaitu ketika seseorang dizalimi. Syariat membolehkan orang yang dizalimi itu untuk membalas kezalimannya dalam bentuk cacian atau makian. Allah berfirman, Allah tidak menyukai ucapan buruk,
caci maki, yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Qs. Anisa 4:148. Setidaknya, ketika dia tidak mampu memberi balasan secara fisik, dia mampu membalas dengan melukai hati orang yang menzaliminya. Dalam ikatan rumah tangga, syariat memotivasi kaum muslimin untuk menciptakan suasana harmonis. Sehingga sampai pun terjadi masalah, balasan dalam bentuk caci maki harus dihindarkan. Karena kalimat cacian dan makian akan menancap dalam hati, dan bisa jadi akan sangat membekas. Sehingga akan sangat sulit untuk bisa mengobatinya. Jika semacam ini terjadi, sulit untuk membangun keluarga yang sakinah. Karena itulah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasehatkan jangan sampai seseorang mencaci pasangannya. Apalagi membawa-bawa nama keluarga atau orang tua, yang umumnya bukan bagian dari masalah. Beliau bersabda, jangan kamu menjelekannya. Dalam Syarh Sunan Abu Daud dinyatakan, jangan kamu ucapkan kalimat yang menjelekkan dia, jangan mencacinya, dan jangan doakan keburukan untuknya. Aunul Mabud Syarh Sunan Abu Daud, 6/127. Perlu kita ingat bahwa cacian dan makian kepada pasangan yang dilontarkan tanpa sebab, termasuk menyakiti orang mukmin atau mukminah yang dikecam dalam Al-Quran. Allah berfirman, orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Qs. Al-Ahzab 33:58. Seseorang yang suka bertengkar, biasanya juga mempunyai perkataan yang buruk. Sungguh bahaya lidah menurut agama Islam sangat banyak. Ada seorang Arabi, pedalaman, meminta wasiat kepada Nabi. Sabda Nabi, bertakwalah kepada Allah. Jika ada orang yang mencela kekuranganmu, maka jangan kau balas dengan mencela kekurangannya. Maka dosanya ada padanya dan pahalanya ada padamu. Dan janganlah kamu mencaci maki siapapun. Kata Arabi tadi, sejak itu saya tidak pernah lagi mencaci maki orang. Hari, Ahmad, marah kepada suami atau marah kepada istri, bukan alasan pembenar untuk mencaci orang tuanya. Terlebih ketika mereka sama sekali tidak bersalah. Allah sebut tindakan semacam ini sebagai dosa yang nyata. 3. Jaga rahasia keluarga. Bagian ini penting untuk kita perhatikan. Hal yang perlu disadari bagi orang yang sudah keluarganya, jadikan masalah keluarga sebagai rahasia Anda berdua. Karena ketika masalah itu tidak melibatkan banyak pihak, akan lebih mudah untuk diselesaikan. Terkait tujuan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasehatkan, jangan kamu boikot istrimu kecuali di rumah. Ketika suami harus mengambil langkah memboikot istri karena masalah tertentu, jangan sampai boikot ini tersebar keluar sehingga diketahui banyak orang. Sekalipun suami istri sedang panas emosinya, namun ketika di luar, harus menampakkan seolah tidak ada masalah. Kecuali jika Anda melaporkan kepada pihak yang berwenang, dalam rangka dilakukan perbaikan. Siapakah pihak yang berwenang? Pihak yang posisinya bisa mengendalikan dan memberi solusi atas masalah keluarga. Dalam hal ini bisa kua, hakim, ustadz yang amanah, atau mertua. Kami sebut mertua, karena dia berwenang untuk mengendalikan putra-putrinya. Dan ini tidak berlaku sebaliknya. Agar tidak salah paham, berikut keterangan lebih rinci. Ketika suami melakukan kesalahan, tidak selayaknya sang istri melaporkan kesalahan suami ini kepada orang tua istri. Tapi hendaknya dilaporkan kepada orang yang mampu mengendalikan suami, misalnya tokoh agama yang disegani suami atau orang tua suami. Demikian pula ketika sumber masalah adalah istri. Hendaknya suami tidak melaporkannya kepada orang tuanya, tapi dia laporkan ke mertuanya, ortu istri. Solusi ini baru diambil ketika masalah itu tidak memungkinkan untuk diselesaikan sendiri antara suami istri. Hindari pemicu adu domba. Bagian ini perlu kita hati-hati. Ketika seorang istri memiliki masalah dengan suaminya, kemudian dia ceritakan kepada orang tua istri, muncullah rasa kasihan dari orang tuanya. Namun tidak sampai di sini, orang tua istri dan suami akhirnya menjadi bermusuhan. Orang tua istri merasa harga dirinya dilecehkan karena putrinya dizalimi anak orang lain, sementara suami menganggap mertuanya terlalu ikut campur urusan keluarganya. Bukannya solusi yang dia dapatkan, namun masalah baru yang justru lebih parah dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya, jadilah keluarga yang bijak, yang terbuka dengan pasangannya, karena ini akan memperkecil timbulnya dugaan buruk, suuzan, antar sesama. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wa muwafiq ila aqwami al-thariq.